kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai para bunda-bunda di rumah di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia yang pasti hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat dan juga menarik nih, disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif nih. Tapi nih ya, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun nih, yang mana dikutip dari sehatnegeriku.kemkes.go.id, pemerintah secara resmi melaksanakan kick-off vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun pada Selasa 14 Desember 2021 nih bunda-bunda. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut di sini saya nggak sendirian nih, karena di sini saya sudah bersama narasumber yang pastinya ahlinya juga nih terkait dengan vaksinasi COVID-19. Langsung saja kita sapa dengan Dr. Cissy Rahyana Sujana Prawira Kartasasmita. Halo Dr. Cissy. Hai. Apa kabar ya dok? Halo Mbak Zahra, Ibu bunda-bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok. Nah iya dok, ini kan saya langsung memberikan informasi ya dok ya. Jadi kan Kemenkes ini merinci untuk menyelesaikan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun dibutuhkan kurang lebih sekitar 58,7 juta dosis vaksin nih. Bahkan saat ini Kemenkes juga telah menyiapkan 6,4 juta dosis vaksin untuk bulan Desember 2021 dan akan ditambah pada Januari 2022 mendatang. Benar ya dok ya? Nah selanjutnya dilansir. Ya itu yang saya baca juga, yang saya dengar. Ya betul. Nah dilansir dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac nih. Ya, berikan alasannya dok, kenapa vaksin Sinovac? Di kita kan udah banyak banget ya vaksin, ada Pfizer, ada AZ, Moderna dan lain-lain. Tapi kenapa mesti Sinovac dok? Ya betul. Jadi gini, untuk sesuatu program atau vaksin yang akan diberikan itu harus memenuhi berbagai kriteria. Salah satunya adalah mendapat izin dari BPOM untuk pemakaian emergency use authorization. Nah, kebetulan memang yang mendapatkan emergency use authorization ini baru satu, yaitu Sinovac. Sinovac itu memang sudah dipakai banyak di Indonesia. Memberikan izin karena Sinovac itu mengajukan untuk mendapatkan izin diberikan pada anak umur 6-11 tahun dengan memasukkan data mengenai penelitian pada anak 6-11 tahun. Nah memang ada yang lain seperti Pfizer, AstraZeneca, tapi mereka belum mengajukan. Oh, tapi sebenarnya ini kan terkait dengan perizinan ya. Tapi sebenarnya kalau vaksin-vaksin lain seperti Pfizer, AZ atau Moderna itu sebenarnya bisa juga diberikan pada anak. Yang saya tahu Pfizer itu sudah diberikan di Amerika, di Eropa ya, itu. Namun kalau Pfizer itu belum minta izin atau emergency use authorization ke BPOM, tentu belum bisa dia diberikan di Indonesia. Berarti ini hanya perizinannya berlakunya cuma di Indonesia aja ya dok ya? Maksudnya kan di tempat-tempat lain, negara-negara lain mereka sudah jadi setiap negara ya, jadi setiap negara itu punya regulator, yaitu yang menentukan vaksin apa yang boleh dipakai, vaksin mana yang aman untuk umur sekian, dan itu tiap akan diedarkan di Indonesia dipakai harus punya izin edar. Nah izin edarnya itu dari BPOM, dari regulator dari masing-masing negara. Ya. Jadi kalau dipakai Sinovac katakanlah dipakai di Uni Emirat Arab, itu regulator sana yang memberi izin. Tapi di kita belum masuk karena belum ada izin dari BPOM. Ataukah perizinan tersebut juga perlu yang namanya penelitian terlebih dahulu dari negara kita sehingga adanya izin itu diperbolehkan? Ya, itu tergantung nanti gini, kalau seandainya BPOM itu mempelajari udah cukup data-data yang disampaikan oleh perusahaan tersebut,
Itu mungkin dan dia juga mempunyai hubungan mungkin menanyakan ke regulator di sana, kan sudah diizinkan di sana. Itu semua dikumpulkan oleh BPOM. Saya kira nanti bisa ditanya ke BPOM. Nanti BPOM itu yang akan menentukan apakah perlu atau bukan penelitian lagi di Indonesia. Oke dok. Di Sinovac fase 3 itu yang Bandung itu dianggap perlu sehingga dilakukan. Nah untuk ini belum dimintakan. Nah mungkin bagi bunda-bunda di rumah juga pengen tahu nih sebenarnya dok seberapa besar sih maksudnya efektivitas dari si COVID-19 pada anak ini yang khususnya yang diberikan adalah vaksin Sinovac. Jadi vaksin Sinovac hasil penelitian menunjukkan, jadi vaksin Sinovac itu diteliti di Cina untuk umur 3 sampai 17 tahun sebetulnya. Tapi yang diberikan izin BPOM 6 sampai 11 tahun ya karena 12 ke atas sudah. Nah, jadi penelitian itu menunjukkan efek pembentukan antibodi, respon dari antibodi yang baik pada Sinovac ini mencapai kenaikan sampai 100% ya. Kemudian juga di sini dilihat bahwa tidak ada kipinya ringan saja dan kipinya sedikit. Kemudian itu sudah dicoba pada dosis yang setengah ya, setengah dosis Sinovac ternyata hasilnya sama, imunogenisitasnya lebih bagus yang dosis sama dengan dewasa, oleh karena itu diambil dosis sama dengan dewasa. Kalau Pfizer dosisnya itu sepertiga dewasa sebetulnya. Nah, kenapa itu berbeda, dok? Iya, karena vaksinnya lain. Vaksinnya yang satu mRNA, yang satu yang vaksin mati ya, inactivity. Sehingga hasil penelitian itu sangat penting untuk melihat dosis yang paling ternyata Pfizer dosis kalau pakai dosis 3 yang dewasa untuk Pfizer itu keamanannya atau kipinya lebih tinggi. Tapi Sinovac pakai setengah maupun satu dosis keamanannya sama, imunogenisitasnya lebih bagus. Iya dokter, seru sekali nih perbincangan kita nih. Tapi karena kita akan break sebentar dan nantinya akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Pokoknya para bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda.